Shalom, selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kebaktian pemuda remaja yang kita laksanakan pada Sabtu sore ini tanggal 27 November tahun 2021. Hujan yang begitu turun deras tapi tidak menghentikan langkah kita untuk melanjutkan karya dan bakti kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita mengawali ibadah kebaktian pemuda remaja ini, saya mengajak pemuda remaja untuk kita memuji Tuhan dari pelengkap jemaat nomor 187 ayat yang pertama saja. Ku dengar suara Yesus dan yang seterusnya. Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib ikutlah aku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya aku ikut Tuhanku. Baik, kita teruskan pada kebaktian pemuda remaja ini. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu di sore hari ini untuk merayakan ibadah kebaktian pemuda remaja yang dilaksanakan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 27 November tahun 2021. Kami percaya apapun yang terjadi, Tuhan Allah bersama dengan kami sehingga ibadah kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga pada kesudahannya. Kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa, sehingga kami merasakan yang terbaik dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Lewat ibadah ini juga kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang akan menguatkan kami sebagai anak-anak pemuda remaja untuk melangkah pasti menyongsong kehidupan kami yang lebih baik. Bapa di sorga, kami percaya apapun yang kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini akan yang terbaik di kehidupan kami sebagai pemuda remaja. Berfirman kepada kami ya Tuhan, karena kami bersedia untuk mendengar sabda firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pada pasal yang ke-35 ayat 30 sampai dengan Keluaran pada pasal yang ke-36 ayat yang pertama. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita semua. Lembaga Kitab Indonesia memberi judul Pengangkatan Belsail dan Oholiab. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Belsail bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaannya, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk menasihati permata supaya ditata, untuk mengukir kayu untuk berkarya, dan segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Oholiab bin Ahimaaz dan dari suku Dan, kemudian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenungan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, yakni ungu muda, kain kirmisi, dan kain halos, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Ayat yang ke-36, pasal yang ke-36 ayat yang pertama dikatakan bahwa demikian harus bekerja Belsail dan Oholiab
dari setiap yang ahli dan yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk memberikan tempat kudus, tempat menurut yang diperintahkan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini menjelang malam bagi kita pemuda remaja, dan berbahagialah bagi kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita bersama. Haleluya, amin. Rekan-rekan pemuda remaja yang diberkati Tuhan, tema yang mengusung ibadat kebaktian kaum pemuda remaja di sore hari ini menjelang malam ditulis bahwa buah dari kedisiplinan. Bahwa seorang penulis dari Amerika Serikat yang bernama John Rohn dalam kotanya pernah mengatakan bahwa disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Ingin dijelaskan kepada kita bahwa pencapaian tidak akan pernah terrealisasi jika menghadirkan disiplin sebagai jembatan. Bagi Rohn, disiplin menjadikan kunci untuk terwujudnya tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam hidup ini. Rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, sangat jelas bagi kita bahwa kita dituntut untuk disiplin dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga kita maupun dimanapun kita berada, di instansi yang kita bekerja, apapun pekerjaan kita melaksanakan itu dengan kesungguhan hati, karena di situ dituntut untuk yang menjadi modal dasar bagi kita adalah disiplin. Karena tanpa disiplin bagi kita, maka tidak akan berbuat sesuatu yang lebih dari itu. Pekerjaan yang seharusnya kalau memang diselesaikan dalam 1 jam, dibarengi dengan disiplin pada diri, maka diusahakan supaya pekerjaan itu lebih cepat dan berkualitas. Karena apa? Disiplin bagi kita adalah sesuatu yang luar biasa. Karena tanpa disiplin dalam diri kita, maka jangan harap apa yang akan kita lakukan itu tidak akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita dituntut siapapun dimanapun kita berada melaksanakan semua itu dengan baik dan benar. Itulah salah satu tujuan daripada hidup kita, itu disiplin kita, disiplin bagi diri kita, dan itu harus diterapkan dari diri kita. Jangan sampai diperintah oleh orang, kita mengambil inisiatif untuk kita melaksanakan semua yang terbaik untuk kehidupan dari kehidupan kita kelanjutannya. Jadi tanpa belajar dan terus berlatih, mustahil bagi kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Tanpa disiplin bagi diri kita, maka tidak akan memetik buah dari apa yang kita kerjakan. Seperti seorang atlet yang tidak pernah menangkan perlombaan karena tidak disiplin untuk berlatih. Maka dengan demikian, apabila kita ditunjuk untuk melaksanakan sejenis pekerjaan apapun, atau ditunjuk sebagai sesuatu yang ada pada diri menjadi tanggung jawab bagi diri kita, disiplin bagi diri kita untuk melaksanakan pekerjaan itu dengan baik dan benar. Renungan kita pada sore hari ini, pada tanggal 27 November ini 2021, bercerita tentang 2 orang Israel yang dipercaya oleh Allah. Rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, sukar dan sulit untuk dipercaya. Karena apa? Bukan sesama manusia yang saling mempercayai, tapi Allah sendiri mempercayai kedua orang ini, yaitu Belsail dan Oholiab. Tentunya ada sesuatu yang ada di balik itu, dipercaya. Belsail dan Oholiab mempunyai latar belakang suku yang berbeda. Belsail dari suku Yehuda, kemudian Oholiab dari suku Dan. Kedua-duanya mendapat mandat dari Allah. Luar biasa rekan-rekan pemuda remaja, sudah dipercaya oleh Allah bahkan mandat. Mandat itu salah satu kepercayaan, diberikan tanggung jawab penuh untuk melaksanakan jenis pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Entah itu pekerjaannya sebentar atau pekerjaannya yang berhubungan dengan banyak orang, Allah memberikan mandat kepada kedua orang tadi.
sungguh sangat luar biasa. Karena sukar kita jumpai Allah memberikan mandat kepada orang-orang yang dipercayai. Kalau seandainya seorang yang terkenal memberikan mandat kepada orang-orang yang lain, itu sah-sah saja. Tapi pada sore hari ini kita diingatkan yang memberikan mandat itulah Allah sendiri. Berikan mandat kepada keduanya, yaitu Belsael dan Oholiab, untuk membangun suatu tempat ibadah bagi orang-orang Israel yang disebut Kemah Suci. Karena lewat itulah Allah berkenan untuk menjumpai orang-orang Israel pada saat mereka beribadah nanti. Itulah maka dengan demikian Allah memberikan mandat kepercayaan yang sangat luar biasa sesuai dengan keterampilan individu yang ada pada diri keduanya, yaitu Belsael dan Oholiab. Rekan pemuda remaja yang diberkati Tuhan, pekerjaan ini tidak mudah, diperlukan keahlian khusus untuk menyelesaikannya. Melalui apa yang dikerjakan oleh Belsael dan Oholiab, kita merenungkan tentang keduanya sangat disiplin. Sekali lagi, yang diangkat ke permukaan adalah disiplin rekan-rekan semuanya. Disiplin itulah yang dapat mentuntaskan tanggung jawab mereka sebagai pekerja. Di tempat kita bekerja juga diberikan kesempatan disiplin untuk mentuntaskan pekerjaan kita. Karena tanpa disiplin itu, jangan harap kita akan mentuntaskan pekerjaan kita dengan baik. Maka dengan demikian, bagi rekan-rekan pemuda remaja yang masih punya harapan dan rencana yang jauh ke depan, tolong dan usahakan terapkan disiplin pada diri. Contoh yang sederhana saja, tidak perlu harus berbuat sesuatu yang besar daripada itu, tapi kalau memang ada disiplin pada diri sendiri, maka laksanakan pekerjaan itu yang ada di tempat tinggal kita masing-masing. Jenis pekerjaan itu yang kecil apapun, disiplin itulah yang menuntut kita untuk bekerja lebih baik. Rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, saat Belsael dan Oholiab masih ada, disitulah di saat yang bersamaan orang-orang Israel sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang dijadikan Allah kepada mereka. Disitulah lewat Nabi Musa mengingatkan pentingnya menjaga relasi, menjaga hubungan yang baik antara sesama mereka, sehingga relasi itu satu ditujukan melalui ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Allah ingin orang Israel melupakan kehidupan yang telah mereka lakukan, dan Allah sangat ingin sehingga orang-orang Israel melaksanakan ibadah dalam kehidupan mereka. Allah meminta Israel mendirikan sebuah tempat kudus di mana Allah berkenan menjumpai umatnya. Dan tempat itu kemudian disebut Kemah Suci, sebuah tempat di mana Allah sendiri menunjukkan cara membuatnya untuk mengerjakannya, yaitu dibutuhkan orang-orang yang terampil dalam pekerjaan tersebut, dan dua orang yang telah dipercayai Allah untuk pekerjaan itu ialah Belsael dan Oholiab. Pertanyaan yang sangat sederhana adalah, mengapa Allah mempercayai pekerjaan itu kepada mereka? Dalam bacaan kita pada sore hari ini, Alkitab ingatkan kita dapat informasi tentang siapa Belsael dan Oholiab. Dalam Keluaran pada pasal yang ke-35 dijelaskan bahwa Belsael adalah seorang yang sangat terampil, memiliki keterampilan khusus, memiliki keahlian dalam kehidupannya, sehingga melakukan pekerjaan bangunan. Bukan hanya melalui pekerjaan bangunan yang terbuat dari kayu, tetapi juga dari emas, perak, dan tembaga. Bahkan batu-batu indah yang telah seperti batu permata. Sedangkan Oholiab seorang perancang yang terampil yang sangat luar biasa, membuat tenun dari beragam kain. Rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan, kedua orang ini yaitu Belsael dan Oholiab sungguh sangat luar biasa, karena keduanya mempunyai keahlian untuk membuat apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Maka
Kepercayaan yang telah Allah berikan kepada mereka, keduanya tidak sia-siakan, dan mereka mau bekerja keras sehingga membangun tempat ibadah bagi orang-orang Israel di zaman itu. Allah menurunkan mereka berbagai keahlian, dan mereka bersedia mempersembahkan keterampilan itu untuk membangun kemah suci. Mereka tahu Allah memenuhi mereka dengan rohnya sehingga mereka beroleh pengertian dan pengetahuan dalam melakukan berbagai macam pekerjaan. Allah juga menanamkan dalam hati mereka untuk berbagi dengan mengajarkan apa yang mereka miliki kepada yang lain. Dan hal ini dijelaskan bahwa Allah lah sumber segala pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Namun pengetahuan yang dianugerahkan itu tidak akan dapat berkembang dan bermanfaat jika manusia itu tidak berusaha untuk mengembangkan dan melatih dirinya. Kita yakin bahwa keterampilan yang dimiliki oleh Balsehal dan Oholiab tidak diperoleh dengan instan atau diperoleh begitu saja, tetapi mereka pasti berusaha keras mengembangkan, melatih diri sehingga mereka disebut ahli melakukan pekerjaan. Seorang yang dikatakan ahli, ia memiliki pengetahuan khusus tentang bidang yang ia terampil melakukan sesuatu berdasarkan pengetahuan yang ia miliki. Pengetahuan yang dalam tantangan suatu tentu tidak memperoleh secara singkat. Mahir melakukan segala suatu pekerjaan dan membutuhkan proses yang sangat panjang. Dibutuhkan sebuah disiplinan yang tinggi untuk menjadi seorang yang ahli dalam melakukan sesuatu yang terbaik bagi orang banyak. Disiplin seperti telah dijelaskan dalam pengantar adalah sebuah proses belajar yang melatih diri kita untuk terus-menerus berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kita dapat menduga bahwa Balsehal dan Oholiab adalah orang-orang yang sangat disiplin sehingga mereka menjadi orang yang ahli dalam melakukan pekerjaan pada saat itu. Tapi ada hal lain yang ingin menarik dari kata ahli yang disematkan kepada Balsehal dan Oholiab. Kata keahlian itu diterjemahkan dalam kata Ibrani. Kata cakam dalam pemahaman orang Israel tidak hanya diterjemahkan dengan ahli, tetapi juga berhikmat atau bijaksana. Dapat dipahami bahwa seorang ahli adalah seorang yang juga mesti memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga seorang ahli mesti menggunakan ilmu dan keterampilannya dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan yang kita dapat contoh dan tepat bagi Balsehal dan Oholiab dalam perikop kita di sore hari ini. Mereka menggunakan keahlian dan keterampilan yang ada pada diri mereka yang penuh dengan hikmat untuk melakukan pekerjaan, yaitu bangun tempat ibadah bagi Allah. Berkat kedisiplinannya, mereka dapat menuntaskan seluruh pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Rekan-rekan muda remaja yang dikasihi Tuhan, persis seperti apa yang dikatakan oleh Jim Rohn dalam kuotanya kepada kita bahwa disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Sebuah tujuan tercapai jika kita mau disiplin dan mengerjakannya dengan kebesaran hati kita. Bahkan karya yang dikerjakan oleh Balsehal dan Oholiab kemudian menjadi berkat bagi seluruh umat Israel pada saat itu. Rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, masa remaja adalah sebuah masa di mana seorang memiliki tanggung jawab untuk belajar. Masa itu juga biasanya ditujukan kepada keinginan yang kuat untuk mencoba banyak hal, bahkan hal-hal yang baru dalam kehidupannya. Tentu saja ia tidak salah. Bahkan kita inginkan yang kuat untuk mencoba hal-hal yang baru diharapkan. Apabila hal itu positif, tentu bermanfaat bagi kehidupannya. Tapi jangan lupa, godaan yang kerap kali dialami remaja adalah tepat merasa bosan dari kegiatan satu ke kegiatan yang lainnya.
Remaja kadang ingin sekedar mencoba. Tentu saja hal ini juga tidak salah. Mencoba hal yang baru, beralih kepada hal yang lain adalah sebuah bentuk eksplorasi untuk menemukan potensi dirinya. Ketika remaja sudah menemukan potensi dirinya, disinilah diperlukan kedisiplinan untuk mengembangkan apa yang ada pada dirinya. Timba ilmu sebanyak mungkin dan kembangkan keterampilan menurut potensi yang dimilikinya, seperti Allah memenuhi Belsail dan Oholiab dengan rohnya. Allah juga akan menolong ketika kita juga berusaha untuk mengembangkannya dalam diri kita. Kerjakanlah dengan disiplin apa yang menjadi potensi diri, maka kita akan melihat buahnya kelak di kemudian hari. Pemuda adalah sebuah periode pertumbuhan manusia menuju kedewasaan, dan biasanya pemuda sudah lebih mantap dalam menentukan tujuan hidupnya. Jika masa remaja adalah masa yang dipenuhi dengan aktivitas pencarian potensi diri, maka pemuda adalah sebuah masa di mana seseorang biasanya telah menetapkan atau memfokuskan diri kepada potensi yang ia temukan pada dirinya. Hal ini ditentukan dengan jurusan yang ia pilih ketika ia kuliah atau jika ia bekerja. Ditunjukkan dengan pekerjaan yang ditekuninya, dan masa itu biasanya seorang yang telah fokus dan mau menjadi apa yang terjadi di kemudian hari. Jika sudah bekerja, ia akan bekerja menurut minat yang ia ingin tekuni untuk menjadi berhasil atau apa yang menjadi cita-citakan. Pemuda dapat mencontoh apa yang telah dikerjakan oleh Belsail dan Oholiab lakukan. Mereka menekuni apa yang menjadi minat dan pekerjaan. Dengan begitu, kita akan semakin banyak memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang yang kita pilih dalam diri kita masing-masing. Dari Belsail dan Oholiab, kita juga belajar bahwa segenap kemampuan diri kita yang kita miliki adalah asalnya dari Allah. Maka kepada Allah juga kita mempersembahkan segala potensi kita. Rekan-rekan muda remaja yang diberkati Tuhan, ada pertanyaan pendalaman untuk kita renungkan dalam ibadah kebaktian kita di sore hari ini. Apa bentuk kedisiplinan yang pernah dilakukan, dan apa dampaknya? Yang pertama dan yang kedua, upaya apa yang dapat dilakukan untuk memiliki disiplin diri yang baik. Apapun yang kita bicarakan dalam ibadah kebaktian pemuda remaja ini, kita mau belajar dari kedua orang Israel, itu Belsail dan Oholiab, dengan suku yang berbeda. Keduanya sungguh sangat luar biasa rekan-rekan semuanya, karena dipercaya oleh Allah, bahkan mendapat mendat yang luar biasa dari Allah. Mendat itu tidak diberikan oleh Allah untuk sembarangan orang. Mendat itu sangat dilihat orang yang mau bekerja keras, dan kedua orang itu, yaitu Belsail dan Oholiab. Mau nggak pemuda remaja seperti Belsail dan Oholiab? Keduanya sangat disiplin melaksanakan apa yang dikerjakan kepada keduanya. Maka kita sebagai orang percaya, kita mau melaksanakan segala hal yang kecil dalam kehidupan kita, terapkan disiplin itu dalam kehidupan kita. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memiliki disiplin yang baik? Sesungguhnya apa yang kita lakukan itu semuanya dari diri kita. Karena lewat disiplin itulah mantapkan langkah kita untuk berbuat sesuatu yang lebih daripada itu, untuk diri kita, untuk lingkungan di mana kita berada, maupun di tempat yang entah di mana kita bekerja. Disitulah tunjukkan jati diri kita, disiplin di atas segala-galanya. Kalau memang tidak disiplin bagi diri kita, jangan berharap akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu.
Untuk pemuda, apakah Anda pernah merasakan buah dari kehidupan kedisiplinan yang telah diterapkan dalam hidup Anda? Semakin dewasa, semakin tahu makna dari arti kehidupan ini. Maka kedisiplinan itu lagi-lagi menjadi sumber, menjadi apa yang kita bicarakan lewat ibadah kebaktian ini. Berbicara setinggi langit sekalipun, tanpa disiplin pada diri kita, maka jangan berharap akan mendapatkan hal-hal yang terbaik. Pemuda yang seharusnya mengambil alih segala bentuk, karena lewat pemuda lah apa yang direncanakan itu semuanya akan diberikan kepada pemuda. Itu dalam keluarga kita, dalam satu institusi yang kita laksanakan atau kita kerjakan, pemuda punya tanggung jawab sangat luar biasa untuk melaksanakan hal yang baik yang lebih daripada itu. Menurut Anda, mengapa Allah menghendaki kita untuk disiplin melakukan tugas dan tanggung jawab kita? Sangat pasti dan jelas, karena tanpa disiplin pada diri kita, apa yang akan kita lakukan itu tidak bermanfaat dan tidak berarti apa-apa. Kita belajar dari kedua orang Israel tadi, karena dipercaya oleh Allah, bakal mendapat mandat langsung dari Allah untuk apa yang mereka kerjakan. Pemuda remaja punya potensi yang sangat luar biasa. Bahkan apa yang dilakukan itu seharusnya menjadi tanggung jawab bagi dirinya. Tapi kadang-kadang pemuda remaja itu masih memperlihatkan sifat-sifat yang tidak baik. Tapi kita semua percaya bahwa ibadah kebaktian pemuda remaja di sore hari ini yang mengingatkan kita mau belajar dari arti dan makna disiplin itu, seperti Belsail dan Oholiab. Percayalah, Tuhan memantapkan langkah kita untuk membangun jati diri kita, untuk membangun apa yang menjadi cita-cita dalam kehidupan kita sebagai pemuda remaja dari sekarang ini sampai hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita memuji Tuhan dari lengkap Kidung Jemaat nomor 201 ayat yang pertama saja. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap, dikala hari semakin senja, jiwa letih, tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemelut. Rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa sempurna Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih lewat kebenaran dan kasih Tuhan yang kami rasakan sebagai pemuda remaja. Ingatkan kami bahwa apa arti disiplin dalam kehidupan kami, dan kami percaya kami mau terapkan itu dalam kehidupan kami dari sekarang ini. Karena tanpa disiplin bagi diri kami, maka semua yang telah kami rasakan tidak berarti apa-apa. Kami belajar disiplin untuk mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dalam kehidupan kami sebagai manusia. Belajar disiplin untuk membangun jiwa kami. Belajar disiplin untuk apa yang menjadi kemuan daripada apa yang kami kerjakan. Karena lewat disiplin, seperti kedua orang Israel yang telah dipercaya oleh Allah, yaitu Belsail dan Oholiab, bahkan Allah memberikan mandat berkuasa penuh
bagi kedua orang itu untuk mengerjakan kerjaan yang sangat luar biasa, itu membangun bait suci, tempat di mana orang-orang Israel beribadah. Apakah kami sebagai pemuda remaja mampu untuk bekerja atau membangun satu keyakinan yang pasti seperti Belsail dan Oholiab? Kami mohon penyertaan Tuhan sehingga kami sebagai pemuda remaja jangan lagi-lagi mempertahankan ego pada diri kami, tapi kami mau bekerja keras untuk membangun jiwa kami, untuk membangun tempat di mana kami berada, sehingga dengan demikian itu menjadi harapan yang terbaik dalam hidup ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi di luar sana, tapi kami yakin, kami mau Tuhan pakai dalam hidup ini. Pakai kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, sehingga kami juga sadar bahwa manakala kami terpanggil untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami benar-benar diberkati oleh Tuhan. Allah Bapa, dalam nama Yesus, hidup ini begitu berat kami sebagai pemuda remaja untuk menjalani kehidupan ini, tapi kami percaya kami punya Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang sangat luar biasa, Allah yang menciptakan hal-hal yang baik dan buruk, dan kami mau dipakai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pemuda remaja. Dan surga, apabila dalam sikap dan tutur kata kami sebagai pemuda remaja banyak yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, kami mohon diampuni. Kami mau fokuskan diri kami mau semua yang kami lakukan ini terang dalam kehidupan kami dan buka jalan dalam hidup ini untuk kami selalu dipakai sebagai orang-orang kepercayaan Allah itu sendiri. Bapa di surga, lewat ibadat kebaktian pemuda remaja ini, banyak hal yang kami temukan pada diri kami, tapi semua itu kami pasrah dan berserah. Karena kami sebagai manusia masih banyak kekurangan yang ada pada diri kami. Kami mau belajar dari Belsail dan Oholiab. Kami mau kuasa Tuhan melingkupi kehidupan kami manakala hal itu telah kami lakukan dalam hidup ini, dan itu akan tertanam dalam jati diri kami sebagai pemuda remaja. Bapa di surga, terima kasih lewat kebenaran dan kasih dan cinta Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk kami tetap berkarya dalam hidup ini sebagai pemuda remaja. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami lakukan, dan di balik itu semua kami mohon kuasa dan kehendak-Mu. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan, dan kami selalu memohon pertolongan dari Bapa di surga. Jika ada yang masih bimbang dan ragu lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan tolong tetapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami langkah pasti menyusun kehidupan kami yang lebih baik. Lewat ibadah kebaktian ini juga kami berdoa bagi rekan-rekan pemuda remaja yang sakit. Tuhan berkati dan berikan kesembuhan. Tuhan berikan kepada mereka pengertian yang luar biasa, bahkan disiplin pada diri mereka, sehingga mereka saling mempercayai satu sama lain. Karena lewat disiplin itulah membangun jiwa dan raga kehidupan pribadi masing-masing sebagai kami orang percaya. Kami melangkah pasti menyambut kehidupan kami, bahkan jika tidak ada hal yang melintang, maka pada hari Minggu besok kami masuki minggu Advent. Kami masuki minggu Advent yang pertama. Rasa takut kami semakin ada pada diri kami, karena kami dituntut untuk berbuat apa yang terbaik dimasuki minggu Advent yang akan datang. Kepada-Mu ya Tuhan kami berserah dan memohon, sehingga kuasa dan pertolongan Tuhan selalu yang kami rasakan. Allah Bapa, dalam nama Yesus, kuatkan hati dan pikiran kami untuk melangkah pasti dalam kehidupan kami sebagai pemuda remaja. Kami sadar betul bahwa banyak hal yang telah kami utarakan lewat doa syafaat ini. Oleh sebab itu kami mohon doa syafaat ini disempurnakan dengan doa sempurna Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian rekan-rekan pemuda remaja yang diberkati Tuhan, ibadah kebaktian pemuda remaja yang dilaksanakan pada hari Sabtu sore ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.